Shalom saudaraku yang terkasih, sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita bertemu kembali dengan persiapan perenungan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita di hari Minggu ini. Terlebih-lebih di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, di dalam mempersiapkan renungan ini, kita boleh meminta kekuatan dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita agar senantiasa hikmat sorgawi yang mengajar kita hidup di dalam firman tersebut dan membagikan kebenaran itu kepada adik-adik kita. Saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala lawatan dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Izinkan di kesempatan ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk adik-adik kami di hari Minggu ini. Dalam nama Yesus, Engkau sempurnakan segala sesuatu yang boleh kami terima dan sampaikan. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Selanjutnya dilanjutkan dari ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumahnya, kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini dengan ayat hafalan ataupun invokasio. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Dan yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Dan tema di hari Minggu ini yang disampaikan kepada kita, aman lingkunganku, sehat pertumbuhanku. Selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang boleh kita melihat pesan ataupun arti yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah, kalau kita melihat dua jenis lingkungan bagi anak Yairus, tentu lingkungan keluarga Yairus dan bagaimana dia hidup dalam lingkungan Yesus.
adalah bagaimana bandingannya ketika dia ada di dalam lingkungan hidup bersama keluarga besar Yairus. Tentu apa yang dia rasakan dan apa yang diharapkan oleh keluarga, tentu bagaimana anak Yairus akan disembuhkan dari penyakitnya. Tapi lingkungan itu tidak menjamin untuk memberlangsungkan ataupun memperoleh satu kehidupan yang boleh dipakai oleh anak tersebut untuk melanjutkan kehidupan tanpa persekutuan dengan Yesus. Yesus memberikan satu sarana yang baru bagi kehidupan yang baru bagi anak Yairus, dan lingkungan keluarga Yairus adalah lingkungan yang melihat dan bagaimana mereka bersusah, bagaimana mereka berduka, bagaimana mereka menangis, bagaimana mereka hidup dalam kecemasan karena anak mereka sedang sakit. Ini hanya sebagai gambaran umum yang boleh kita lihat agar senantiasa saudara yang terkasih kita boleh memilah-milah dan mengambil benang merah daripada renungan firman Tuhan tersebut. Bahan bacaan kita ini tentu berlatar belakang kisah Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Pada masa itu saudaraku yang terkasih, kabar tentang Yesus itu luar biasa sekali tersiar kemana kabar-kabar tentang pengajaran dan cara Yesus melakukan mukjizat itu sangat tersebar luas. Sehingga kemanapun Yesus pergi, selalu banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihat dan bertemu dengan Yesus. Salah satunya adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Tujuan Yairus adalah supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit, bahkan sudah hampir mati. Begitu Yesus sampai di tempat Yairus, banyak orang yang menangis karena anak perempuan itu dikabarkan sudah mati. Tapi perkataan Yesus bahwa anak itu hanya tidur, artinya dari perkataan yang disampaikan oleh Yesus tersebut secara logika manusia, ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Sehingga orang yang ada di sekeliling Yesus ketika itu, terlebih-lebih orang-orang yang berasal dari keluarga Yairus, banyak yang merasa aneh melihat ataupun mendengar perkataan Yesus. Pertama, Yesus ingin menenangkan keluarga. Inilah cara yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus untuk bisa memberikan penyembuhan dan melakukan tanda kuasa yang dia sampaikan kepada siapapun. Karena ketenangan akan membuat kuasa Tuhan itu mereka jangkau, mereka terima, mereka imani di dalam hidupnya. Dan yang kedua yang akan diucapkan Yesus adalah membuat orang banyak menertawakan apa yang dia sampaikan. Yesus membiarkan orang-orang itu tertawa dengan maksud untuk mengajarkan arti penting tetap berharap dan percaya kepadanya. Dan akhir kisah ini, anak perempuan itu bangkit berdiri dan berjalan. Sekarang ini saudaraku, sebagian dunia ataupun dimanapun lingkungan kita berada sering menertawakan apa yang terjadi terhadap fakta yang sebenarnya. Seolah-olah penyertaan Tuhan ataupun pemberian Yesus dirinya melalui penyelamatan yang dia sampaikan itu tidak berdampak dan tidak berguna apa-apa pun. Tetapi jangan biarkan lingkungan itu menggoyahkan pengharapan kita kepada Yesus. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam pengharapan dan tetap tumbuhkan iman dalam kualitas yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 25 yang menjadi bahan bacaan untuk remaja, begitu Nabi Elia terangkat ke sorga, Elisa sudah ditetapkan Allah sebagai penggantinya. Atas penetapan Allah, tugas dan tanggung jawab seorang nabi pada saat itu ada di pundak Elisa. Sebagai pengganti nabi yang luar biasa, tentu bukan hal yang mudah bagi penduduk kota Yerikho menerima keberadaan Nabi Elisa. Dalam konteks bacaan kita ini, penduduk kota mengeluhkan kalau air di tempat mereka tinggal tidaklah baik. Air itu tercemar dan merugikan penduduk di sana. Bahkan karena kualitas air tidak baik menyebabkan banyak perempuan keguguran. Hal ini menunjukkan bahwa seindah apapun kota atau wilayah,
Apabila air di lingkungan tidak baik, maka akan menyebabkan sulitnya penduduk beraktivitas, bahkan bisa menyebabkan kematian akibat pencemaran lingkungan, bahkan akibat dehidrasi karena tidak ada air sebagai asupan kebutuhan pokok bagi manusia. Mendengar keluhan itu, Elisa serta bertindak dengan meminta supaya mereka mengambil sebuah pinggan yang baru dan menaruh garam di dalamnya. Elisa menaburkan garam itu tanpa ragu karena percaya kepada Allah. Elisa bukan mau menunjukkan kehebatannya, tetapi ia melakukan kewajibannya untuk menolong sehingga air di lingkungan kota itu bersih dan tidak lagi menyebabkan kematian. Saudaraku, Tuhan bekerja melalui Elisa memurnikan air sehingga orang-orang di sana menjadi sehat. Kehidupan kita pun layaknya dapat menjadi garam di tengah lingkungan kita dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Karena dengan kebersihan lingkungan, kita berperan penting dalam pertumbuhan kita menjadi anak yang hebat. Di tengah lingkungan kita harus membawa dampak positif. Jangan seperti anak-anak yang menghina Elisa, yang akhirnya hidupnya menuai upah ejekan mereka. Lingkungan yang sehat juga membentuk mental anak yang sehat. Jadi adik-adik kita, begitu juga dengan pelayan KKR siapa saja. Jangan pernah remehkan cara Tuhan bekerja. Jangan pernah tidak menganggap penting apa yang sudah Tuhan atur di dalam hidup kita. Walaupun kita terkadang bingung cara Tuhan bekerja, tapi yang menjadi poin dan bagian kita adalah jangan pernah pikirkan cara Tuhan bekerja, tapi imani dan tunggu bagaimana Dia bekerja, menjadikan segala sesuatu baik adanya. Kita kerjakan pekerjaan kita ataupun bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya, tentu memiliki keseimbangan dan keselarasan. Sehingga dari tema ini kita dibawa kasih yang Tuhan berikan bagi dunia ini selalu memberikan kehidupan, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, memberikan kesehatan kepada anak-anak Tuhan. Kesehatan itu bukan hanya datang dari hati kita, tapi tercipta dari perilaku yang boleh kita sampaikan, menyelamatkan lingkungan ciptaan Tuhan ini dengan menjaga kebersihan, sehingga dampak daripada lingkungan yang sehat, kita juga aman di dalam pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya firman ini menguatkan dan mengokohkan kita tetap hidup dalam kebenarannya. Selamat melayani buat seluruh pelayan KKR yang boleh Tuhan pakai di dalam menyampaikan firman-Nya. Kita berdoa. Kami syukuri pekerjaan-Mu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau pakai siapa saja untuk mendidik kami agar kami paham bagaimana karya-Mu terbesar bagi dunia ini, memberikan dampak dalam pertumbuhan jiwa dan raga kami. Berkati setiap jiwa ataupun orang yang sudah Tuhan pakai dalam menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga siapa saja ketika mendengarkan sentuhan Roh-Mu yang bekerja Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Kami semakin kuat bertumbuh dan berakar di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin.